Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat ayawene lah teman-teman para pecinta bos unggulan khususnya. Mohon izin, saya menyampaikan sedikit penjelasan tentang proses penyusunan RKA 2022. Mohon maaf, nanti file ini saya kirimkan ke teman-teman untuk diisi. Memang harusnya mengisinya setelah ada kita ketemu sosialisasi, namun karena waktu yang mendesak, nanti teman-teman mengisi ini dulu, disesuaikan dengan belanjanya masing-masing. Nanti mungkin Senin, Selasa atau Rabu kita ketemu. Ketika ketemu, harapannya teman-teman sudah mengisi ini 80 atau 90% lah. Nah, baru nanti kita ketemu, kemudian ada penjelasan-penjelasan mengenai belanja apa saja yang tidak boleh dibelanjakan ataupun yang boleh dibelanjakan. Nah, teman-teman sekalian, draft ini tidak harus dipakai oleh teman-teman. Apabila teman-teman punya RKA yang dibuat sendiri atau mengadopsi dari teman atau daerah lain, monggo, tidak wajib memakai ini. Saya membuat ini ya untuk memberikan gambaran tentang RKA 2022 yang nantinya akan diselaraskan dengan Arkas. Nah, namun sebelum itu saya akan memberikan sedikit penjelasan saja untuk mengisi draft ini. Nah, dalam proses pengisian draft ini, yang pertama nanti teman-teman masuk di bagian pendapatan ini. Nah, di sini di bawahnya ada pendapatan dana pos. Nah, dana pos ini di sebelahnya ada kolom volume, satuan, harga satuan, dan jumlah. Nah, di kolom volume ini teman-teman isi dengan jumlah siswa pada saat cut off Dapodik 31 Agustus 2021. Jadi pada saat cut off Dapodik tanggal 31 Agustus 2021 jumlah siswanya berapa? Itu yang dimasukkan di sini. Kemudian apabila sekarang dalam perjalanannya sudah bertambah, yang tadinya pada saat cut off itu 141, sekarang sudah menjadi 150 atau bahkan berkurang menjadi 130, itu jangan dipermasalahkan dulu, jangan dipikirkan, karena nanti sistem yang akan menambah penerimaan kita ataupun mengurangi penerimaan kita sesuai dengan bertambah atau berkurangnya jumlah siswa. Itu nanti sistem yang akan menghitung itu. Nah, setelah volume diisi, kemudian harga satuannya untuk SD itu 900.000, sehingga nanti muncul jumlah di sini. Nah, setelah kita mengisi pendapatan, kita lanjutkan dengan belanja. Namun sebelumnya saya sampaikan, nanti untuk draft ini beberapa kolom saya kunci. Mohon maaf, tujuannya adalah untuk mengurangi resiko kesalahan ngeklik di kolom yang ada rumusnya, sehingga ketika itu diklik nanti berubah rumusnya sehingga fatal, nanti semua akan terjadi kerusakan, sehingga akan sulit ditemukan klop antara pendapatan dan belanja. Ini mohon maaf, nanti akan saya kunci. Namun apabila ada penambahan jenis belanja, penambahan rekening, nanti saya berikan kuncinya untuk membuka pengunciannya. Baik, saya contohkan untuk mengisi belanja itu bagaimana. Saya contohkan di kegiatan atau standar kompetensi lulusan, di kegiatan pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Nah, di kode rekening 521126 adalah belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak. Nah, seperti kita tahu, ini adalah rekening untuk penggandaan dan cetak. Jadi cetak dan penggandaan itu satu rekening. Nah, saya contohkan ini adalah penggandaan tryout kecamatan. Nah,
Tryout kecamatan itu biasanya dilaksanakan di bulan apa? Misalnya bulan Maret. Nah, karena dilaksanakan di bulan Maret, maka kita mencari kolom bulan Maret. Nah, di atas ada Januari, Februari, Maret. Nah, di kolom Maret ini kita cari kolom volume. Nah, di sini ada volume. Ini saya hapus dulu misalnya. Nah, volume ini diisi dengan jumlah, karena ini tryout berarti jumlah siswa kelas 6. Jumlahnya berapa? Misalnya 20 misalnya. Ya, di kolom volume yang depan ini kan masih kosong. Ini nanti terkunci, tidak bisa diisi. Nah, tadi kembali ke bulan Maret, jumlah siswanya misalnya 20. Nah, tryout itu biasanya paket. Satu paket tryout itu harganya berapa? Isinya berapa lembar, harganya berapa? Nah, misalnya satu paketnya 19.800, maka total adalah 396. Jumlah ini siswanya otomatis muncul di volume yang depan. Kemudian harganya juga. Nah, nanti teman-teman itu hanya mengisi di bagian volume saja. Di bagian volume untuk setiap bulannya. Tetapi untuk bagian volume yang depan ini tidak bisa diisi. Ini nanti otomatis terisi dari penjumlahan pengisian per bulannya. Misalnya Januari, Februari, misalnya Februari ada tryout lagi, sudah ada tryout 20 misalnya. Kemudian Maret 20, tryoutnya 2 kali. Nah, total ada 40. Itu, jadi intinya mengisi di kolom volume yang ada di setiap bulan ini. Itu contoh kegiatan yang insidental atau tidak rutin. Kemudian untuk kegiatan yang rutin, misalnya honor tenaga wiyata bakti, biaya internet, kemudian listrik yang dibayarkan setiap bulan, itu nanti mengisinya juga setiap bulan. Nah, misalnya ini pembayaran honor guru, ini masih kosong, belum ada isinya. Ini nanti diisi nama dari masing-masing guru yang ada di sekolah yang sudah bisa dibiayai, yang sudah masuk dapodik dan ber-NUPTK. Nanti ditulis namanya siapa saja. Kemudian untuk mengisinya, karena ini belanja rutin setiap bulan, maka setiap bulan harus ada isinya. Satu, kemudian di Februari juga satu, di Maret satu, di April juga satu, sampai Desember nanti di sini terkumpul 12 bulan. Itu. Jadi intinya hanya satu, mengisi di kolom volume di setiap bulan. Itu untuk teknik mengisi. Kemudian di bagian bawah sendiri ada kolom kontrol. Nah, di sebelahnya ada ini, kudune 0. Nah, di sini harus 0 atau tidak ada angkanya. Kalau di sini ada angkanya, berarti masih ada selisih antara pendapatan dan belanja. Harus dicari itu nanti selisihnya di mana. Dan mungkin hanya itu sedikit penjelasan. Nanti terkait teknis lebih detail. Misalnya belanja apa saja yang tidak boleh, belanja apa saja yang boleh di tahun 2022 akan kita bahas atau kita sampaikan saat ketemu di Korwil nanti. Nah, harapan kami nanti ini draft ini kami bagikan, teman-teman mengisi belanja-belanja yang pasti. Untuk yang tidak boleh saya sampaikan di sini, yang pertama adalah makan minum harian jangan dianggarkan, tidak boleh, itu untuk di 2022. Jadi saya ulangi, anggaran-anggaran yang tidak boleh dianggarkan di 2022 adalah makan minum harian, kemudian honor pengelola BOS, kemudian iuran pendaftaran, baik pendaftaran lomba maupun pendaftaran timtek, itu tidak boleh. Yang boleh itu nanti honor pelatih. Nah, honor pelatih, misalnya di sini ada KSN, nah ini ada lomba KOSN, ada pembinaan lomba KOSN atau pelatih, nah ini nanti boleh. Untuk honornya tidak boleh.
mau pengadaan materi otomatis boleh. Nah, jadi nanti yang diisi itu. Jadi nanti dimaksimalkan teman-teman mengisi ini. Saat kita ketemu tinggal menyempurnakan mana yang boleh, mana yang tidak, tinggal mengurangi sedikit. Demikian. Kemudian nanti RKA ini di print, setelah selesai nantinya di print, dicetak semua, dikumpulkan, terus kami bawa ke kabupaten. Oleh TEM kabupaten akan divalidasi. Nah, setelah divalidasi baru dikembalikan lagi ke kita untuk digunakan entry ARKAS dan SIMDA. Jadi berbeda dengan tahun kemarin, harus melalui proses validasi. Nah, maka dari itu draft ini saya kirimkan untuk mengejar validasi yang akan segera dilaksanakan. Jadi sekali lagi, ini tidak diwajibkan harus memakai draft ini. Apabila teman-teman punya draft lain, monggo, tidak apa-apa. Yang penting sudah sesuai dengan ARKAS, baik harganya maupun jenis-jenis barangnya. Untuk harga insya Allah ini sudah kami sesuaikan harga barang-barangnya. Kemudian untuk harga buku juga sudah kami sesuaikan dengan yang biasa menyediakan buku untuk kita. Insya Allah semuanya sudah kami sesuaikan. Jadi nanti seperti saya sampaikan, tinggal mengisi di bagian volumenya saja. Nah, apabila teman-teman merencanakan belanja lain yang belum ada di draft ini, dicatat dulu, nanti kita masukkan saat kita ketemu. Masukannya bagaimana agar rumusnya tetap gandeng. Demikian, mohon maaf, tentu masih banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun insya Allah kami siap membantu atau siap belajar bersama agar nanti bulan segera selesai terkait RKA-nya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.